Halo semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jonathan David Setiawan. Dan ya hopefully semuanya tetap baik-baik aja, semuanya tetap sehat. Cause we really need to adapt with everything that is new. Just like what I always said, all of this new normal life, all of this new normal situation, all of this new normal activity. Jadi jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan dan stay safe. Dan di video kali ini sebenarnya ini merupakan suatu tugas kuliah, dan lebih spesifiknya tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan dosen kita yang terhormat Bapak Sugeng Laksono. Beliau merupakan sosok dosen yang sangat inspiratif bagi kita mahasiswa ya, karena ya jarang kita menemukan dosen seperti itu, karena beliau sendiri selalu menyediakan wadah bagi kita para mahasiswa untuk mengemukakan pendapat kita secara menyeluruh. Maksud saya adalah semua mahasiswa secara menyeluruh, karena ya setiap pertemuannya beliau selalu mengadakan meeting, entah itu di Google Meet or Zoom, but he always do that. Dan di tugas kali ini saya mendapatkan tema manusia, pengabdian, dan tanggung jawab. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung membahas, dan saya juga akan meniru Bapak Sugeng Laksono, yaitu menjadikan video ini sebagai suatu forum diskusi bagi kita semua. Jadi bagi kalian yang ingin berpendapat atau ingin mengatakan sesuatu, bisa ditaruh di kolom komentar atau apapun itu, atau bisa langsung menghubungi saya or anything, just do it. Jadi untuk manusia, pengabdian, dan tanggung jawab, pertama-tama kita harus tahu dulu apa pengertian dari pengabdian dan juga tanggung jawab itu sendiri. Nah, apabila kita lihat dari KBBI, tanggung jawab itu sendiri merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Itu makna yang pertama. Yang kedua adalah fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. So basically, tanggung jawab adalah dimana kita wajib menanggung segala sesuatu dari apa yang kita lakukan. And yang kedua adalah pengabdian. Pengabdian menurut KBBI sendiri adalah proses, cara, perbuatan mengabdi atau mengabdikan. Sedangkan abdi sendiri itu adalah seseorang yang menganut kepada sesuatu seperti raja atau pemerintah. Saya rasa untuk pengertian pengabdian dan tanggung jawab sudah dijelaskan oleh banyak dari teman-teman yang juga mendapatkan tugas ini secara teoritis. Jadi saya di sini akan berbicara mengenai pendapat dari beberapa teman saya yang baru saja saya tanyakan sebelum saya membuat video ini. Okay, so here's the little story. Aku minta pendapat dari beberapa temanku, actually 3 orang, dan mereka semua itu anggota dari United States of Missionary. And here's the little story again. United States of Missionary itu grup, sebuah keluarga kalau aku bisa bilang, yang aku dapetin when I was having a competition at Jogja. So that time aku ke Jogja itu sendirian. So basically like sendirian, tanpa didampingi guru atau siapapun. Waktu itu aku kelas 11 SMA, dan saat itu aku emang nggak kenal siapa-siapa at first. But then after the competition, I saw like a group of people who's like, mereka itu kayak dari jauh aja udah kelihatan kalau mereka itu orang-orang yang hebat gitu. Jadi like I wanna know them, right? Siapapun yang melihat orang kayak gitu, kita pasti kayak kita mau kenal dong. Dan akhirnya aku pun kenalan sama salah satu, dan akhirnya pulang dari competition aku diajak untuk hang out with them. Dan yeah, we have a lot of talk, we have a lot of chat together. Dan akhirnya sepulang dari Jogja, aku masuk ke grup WhatsApp, and ya masih berlanjut sampai sekarang. And to be honest, they were like the most amazing person that I've ever met. Karena ya bukan hampir sih, emang semua anggota di grup ini itu memang orang-orang yang hebat, dan mereka kayak dulunya memang maniak lomba, dan mereka ikut lomba di sini, ikut lomba di sana. So they were just like amazing for me, and they changed my life too.
like waktu SMA itu setelah aku join di grup ini aku merasa lebih produktif. So ya, cari circle yang memang bisa membuat kamu menjadi a better person. Okay, and without taking any longer time, let's just make it simple and short. Okay, so tadi jam 12.03 aku tuh tanya, aku bakal kasih percakapannya di sebelah sini atau sini. So it's like short question but quite deep though. Ada yang mau jawab apa enggak gitu? And they were like, yeah sure, why not, ask away. Ada tiga orang yang masih bangun, dan itu Rio, Azan, dan juga Langit. Right after that, I asked the question, of course. Pertanyaan pertama, what humans responsible for, like in this life? And the second question is what humans serve. Jadi berdasarkan topik yang aku dapat di tugas ini, yaitu manusia, pengabdian, dan tanggung jawab, kita itu sebagai manusia itu kita bertanggung jawab terhadap apa, dan juga kita sebagai manusia itu kita mengabdi kepada apa atau kepada siapa. Itu yang ingin saya jawab di sini. And Rio was like, do you want answers that are based on humanity or religion? So, dan akhirnya aku jawab dong. Jadi kayak bukan secara harfiah, tapi secara kemanusiaan. And like, what was the first thought that came to your mind? Jadi kayak apa jawaban pertama yang melintas di pikiranmu ketika kamu mendengarkan pertanyaan ini? And this is their answer. Pertanyaan pertama, manusia bertanggung jawab terhadap apa? Di sini Azan menjawab, human responsible for their self. Dan Rio di sini menjawab, we are responsible for everything. And he explained that everything happens for a reason. There is no accidents. In his point of view, everything that you do will affect on you. Like if you throw out the trash today, what will happen to it? What consequences will happen if I took this path? From the things we created to the things we destroyed. We as in humans are responsible for everything. Dari kedua jawaban ini kita bisa melihat korelasi yang sangat berhubungan. Seperti yang dikatakan oleh Azan bahwa kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, sedangkan Rio berkata bahwa kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan, like everything. Dan ketika kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, itu berarti bahwa kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan, bahwa semua ada konsekuensinya. Jadi setiap detail hal yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab terhadapnya, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. And for the records, di video ini seperti yang saya bilang tadi, kita jadikan video ini sebagai sebuah wadah diskusi bagi kita semua dan siapapun Anda yang melihat video ini untuk saling bertukar pikiran. Dan kata-kata yang baru saja saya ucapkan merupakan salah satu bentuk yang harus saya pertanggungjawabkan, karena saya menjadikan video ini sebagai sebuah ladang diskusi. Jadi ketika ada seseorang yang ingin berdiskusi dengan saya, maka saya juga harus bertukar pikiran dengan dia, karena itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari apa yang telah saya ucapkan. Dan sebenarnya bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan menurut saya jawabannya adalah satu prinsip, yaitu pemahaman melahirkan pemakluman. Ketika kita memahami apapun yang kita lakukan, anything that we do, if we understand about it, and kita paham bahwa konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu bisa baik ataupun buruk, kita pasti bisa memaklumi apa yang kita lakukan. Jadi di sini pemakluman merupakan sebuah area abu-abu dan sebuah tahap di mana setelah kita paham atas apapun yang kita lakukan dan apapun konsekuensinya nanti, ketika konsekuensi itu sudah terjadi, disitulah di mana kita bisa memaklumi dan harus bisa memaklumi atas konsekuensi yang terjadi. Karena sebelumnya kita bisa tahu bahwa hal itu berkonsekuensi baik atau buruk. Nah, kalau menurut kamu sendiri, manusia itu bertanggung jawab pada apa sih? Alright, move to the second question. In this life, what humans serve? Dalam hidup ini, kita itu mengabdi kepada apa? Manusia itu mengabdi kepada siapa? And this what these three people said.
Azan menjawab bahwa humans didn't serve anyone because they have human right which makes they can do whatever they want but they still restricted. And all humans in this world itu udah merdeka, jadi mereka nggak perlu serve siapapun. Dan di sini Rio menjawab, humans do not serve others. Sama seperti Azan, we serve ourselves. Have you seen humans serve others because of what they want, not from necessity to acquire something that they have that we don't own? Itu jawaban dari Azan dan juga Rio. Sedangkan Langit di sini dia menjawab bahwa we serve the system that we already have. Jadi kita melayani, kita mengabdi kepada sistem yang kita dapatkan semenjak kita lahir. It's the society, he said. Who works for who, that produce what, to produce it needs this, and this is produced by others distribute that, and that needs people. In a nutshell, that's society. Without people, there would be no system. The system itself is the people. We can barely live without that system at the moment. Dari jawaban Rio dan Azan, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia tidak mengabdi kepada siapapun selain dirinya sendiri. Karena pada dasarnya memang kita mengabdi kepada diri kita sendiri. Pengabdian tidak bisa dilakukan secara paksa. Karena pengabdian itu memang bukan paksaan, itu datang dari kita sendiri, dan hal itulah yang menjadikan kita sebenarnya mengabdi kepada diri kita sendiri. Ketika kalian mengabdi kepada negara, bukan negara yang kalian abdikan, tetapi diri kalian sendiri yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu baik. Kalian mengabdi kepada diri kalian sendiri untuk memutuskan untuk mengabdi kepada negara. Mungkin ada beberapa orang yang bilang bahwa mengabdi kepada negara adalah suatu kewajiban. Iya, itu memang suatu kewajiban, tetapi itu tidak menjamin setiap warga negara Indonesia atau setiap warga negara manapun mengabdi kepada negaranya. Karena orang yang benar-benar mengabdi kepada negaranya, yang rela berkorban demi tanah airnya, mereka lah yang benar-benar mengabdi kepada negara. Dan hal itu datang dari sesuatu yang lebih besar, yaitu diri mereka sendiri, yang dimana mengartikan bahwa sebenarnya manusia itu melakukan pengabdian, itu pengabdian kepada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mereka mengabdi kepada dirinya sendiri, kepada jiwanya, kepada hatinya, untuk mengabdi kepada sesuatu. Sama halnya seperti apa yang dikatakan oleh Langit. Langit berkata bahwa kita mengabdi kepada sistem, kita mengabdi kepada kehidupan sosial. The society is the system, right? Jadi hal itu merupakan suatu hal yang sama. Kita mengabdikan diri kita kepada lingkup sosial, kita mengabdikan diri kita kepada negara, kita mengabdikan diri kita kepada paskibra atau apapun itu. Jadi pada dasarnya yang kita abdikan adalah diri kita sendiri. Dan apabila kita memutuskan untuk tidak mengabdi kepada diri kita sendiri, atau kita mengabdikan diri kita kepada sesuatu yang salah, hal itu juga akan berkolerasi dengan topik yang sebelumnya, yaitu pertanggungjawaban. Kita mengabdi kepada sesuatu, ada konsekuensi yang harus kita terima, dan kita harus bertanggung jawab atas hal itu, karena kita sudah memilih jalan itu, dan secara logika kita memang harus menerima dan bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri, bukan begitu? Nah, kalau menurut kalian manusia itu mengabdi kepada apa atau mengabdi kepada siapa sih? Don't be afraid to share your thoughts and opinions in the comments below, or maybe you can just chat me to have a light talk or something. And one thing that I have to tell you, mengapa kok aku nggak pakai membahas masalah ketuhanan dalam topik ini? Karena I think that ketuhanan adalah sesuatu hal yang might be controversial. Jadi bisa menimbulkan banyak kontroversi bagi beberapa orang atau beberapa golongan. But I have something to tell you though. So for the records, for you who don't believe in God, then it's fine. Hope you have a wonderful day, hope you have a wonderful life. And for you who believes in God, jangan sampai kalian itu salah persepsi atau salah mengartikan sebuah iman dan kepercayaan. Karena for my honest opinion, faith is something that is meant to be temporary. Karena iman itu menurut aku adalah satu kesatuan, sesuatu kesatuan yang utuh, dan hal itu tidak akan pernah bisa hilang ketika kita sudah mendapatkannya. And again, it's meant to be temporary. Karena
suatu hal yang mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan kita, mencintai dewa kita ketika kita dekat dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Tuhan dan sama-sama dekat dengan Tuhan. Itu akan menjadi suatu hal yang mudah. Tapi seharusnya ketika seperti hari-hari biasa atau mungkin kalian berada di lingkungan baru yang mungkin bisa dikatakan negatif, seharusnya iman itu harus tetap ada di situ. Jadi iman itu tidak akan melihat situasi dan kondisi apapun. So that's a little opinion or maybe advice from me, and I don't want to talk about it any further because I'm a bit scared that it can be a little controversial. So that is all. Thank you so much for watching this video, and don't forget to share your thoughts and opinions in the comments below. And once again, thank you for watching. I'm Jonathan Devan Setiawan, and until next time, goodbye.